Skuy time. Apa kabar teman-teman Krojo Kampret dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu dan dipenuhi rasa bersyukur, karena bersyukur itu kunci bahagia. Berbicara tentang PO di Pulau Jawa pasti identik dengan populasi PO bus yang terbilang banyak bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, serta terkenal juga dengan karoseri terbaiknya. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 PO tertua dan populer hingga saat ini di Pulau Jawa. Di awal pembahasan kita ada perusahaan otobus sumber alam yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian pencinta transportasi bus. Sang ownernya juga udah aktif banget di YouTube. Kalian bisa cek channelnya YouTube-nya dengan nama Sumber Alam ID. Perusahaan otobus Sumber Alam merupakan perusahaan otobus yang bermarkas di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, yang tidak asing lagi bagi yang berpergian dari Jakarta menuju Yogyakarta melalui jalur selatan. Selain pernah menyandang rekor muri sebagai bus terpanjang dan termewah di Indonesia pada masa itu, bus ini juga terbilang memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia dan populer hingga sekarang ini. Berdirinya perusahaan otobus Sumber Alam berawal dari pendirian perusahaan otobus Tresna pada tahun 1969. Kemudian berevolusi di tangan anak cucunya menjadi perusahaan otobus hidup baru. Perusahaan otobus Sumber Alam sendiri benar-benar berdiri pada tahun 1975 oleh Bapak Yudi Setiawan Hambali. Di tangan Bapak Antoni, PO Sumber Alam terus berinovasi dan selalu menghadirkan armada-armada terbaru demi memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumennya. 6. PO Lorena. PO Lorena merupakan salah satu PO yang cukup terkenal yang menginjakan rodanya di tanah air dari dulu hingga sekarang ini. PO ini memiliki saudara kandungnya juga dengan nama perusahaan otobus Karina. Memiliki livery yang sama, hanya dibedakan dengan nama yang terpampang di bodi bus saja. PO Lorena salah satu penyedia moda transportasi darat dengan armada busnya yang didirikan sejak tahun 1970 dengan trayek awal melayani rute Bogor menuju Jakarta. PO ini mulai melebarkan sayapnya dengan membuka trayek yang lebih jauh lagi, yaitu dari Jakarta menuju Surabaya serta dengan tujuan seperti Madura sampai ke Denpasar. Sekarang PO ini telah memiliki banyak rute dengan kelas yang bervariasi yang bisa Anda pilih. Selain melayani bus antar kota, antar provinsi, perusahaan otobus ini juga melayani bus pariwisata, jasa kurir paket, dan merupakan salah satu operator bus Transjakarta juga. Wow. 5. PO OBL. Selanjutnya ada PO asal Pulau Jawa yang memiliki nama cukup besar dan memiliki sejarah panjang di Indonesia, yaitu PO Safari Dharma Raya atau biasa disingkat dengan OBL, serta dijuluki sebagai si gajah dari Temanggung. OBL sendiri merupakan singkatan nama pendirinya, yaitu Bapak Oe Bilai, atau juga akrab disapa dengan Bapak Darmo Yuwono. PO yang berasal dari kota Temanggung, Jawa Tengah ini merupakan salah satu perusahaan angkutan darat yang melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi menuju berbagai kota di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan hingga ujung timur yang dilayani oleh PO di Indonesia, yaitu 5 Pulau Sumbawa. PO yang berkantor pusat di Temanggung, Jawa Tengah ini sudah mulai merintis bisnis sejak tahun 1969 dengan rute awal dari Magelang menuju Ngadirejo. Menjadi armada yang perlu diprioritaskan oleh konsumennya menunjukkan bahwa manajemen dan pelayanan yang cukup bagus yang diberikan oleh perusahaan otobus yang satu ini. 4. Kramat Jati. Di urutan selanjutnya ada nama PO Kramat Jati yang telah berdiri sejak tahun 1968
oleh Bapak Arief Budiman dengan membuka satu jurusan, yaitu dari Bandung menuju Jakarta pada tahun 1986. Kramat Jati membuka layanan baru, yaitu bus malam cepat yang menjangkau 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kemudian jurusan Bandung menuju Bali dibuka pada tahun 1990. Bus Kramat Jati juga menembus pasar Sumatera dengan tujuan Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Bengkulu pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000 melebarkan sayapnya ke daerah bagian timur dengan membuka jurusan Bandung menuju kota Mataram. Saat ini bus Kramat Jati bisa dibilang salah satu perusahaan otobus yang memiliki sejarah panjang di Indonesia dan populer hingga sekarang ini, yang berasal dari Pulau Jawa. 3. PO Nusantara. Perusahaan otobus yang sempat menghebohkan dunia perbisan karena bus mewah Omah Melaku dan Omah Melayunya ini termasuk PO asal Pulau Jawa yang cukup lama beroperasi di Indonesia serta memiliki nama cukup besar di Indonesia. Perusahaan otobus Nusantara merupakan perusahaan otobus asal Kudus, Jawa Tengah yang melayani jasa transportasi darat dengan armada busnya. Saat ini melayani bus antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan juga melayani bus pariwisata. PO yang memiliki kelas cukup beragam dan bahkan kelas termewah ini telah berdiri sejak tahun 1965, melayani trayek dari Kudus menuju beberapa kota di Pulau Jawa dengan fasilitas yang memanjakan Anda, menjadikannya PO yang satu ini pilihan untuk para konsumennya. Maka tidak heran PO yang ini memiliki nama yang cukup besar hingga sekarang ini di Indonesia. 2. PO Akas. Perusahaan otobus Akas menjadi salah satu perusahaan otobus yang banyak dikenal pecinta transportasi darat hingga sekarang ini. Bus ini didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1956 oleh Bapak Haji Karman Ahmad. Beberapa rute yang dilayani bus ini diantaranya Banyuwangi menuju beberapa daerah seperti Probolinggo, Semarang, Madura, Surabaya, dan sampai ke Denpasar. Saat ini lebih banyak melayani keperluan bus pariwisata. Akas Group merupakan perusahaan otobus asli Probolinggo. Nama Akas sendiri mempunyai kepanjangan dari Ali Karman Ahmad Saudara. Akas merupakan perusahaan otobus yang cukup besar di Pulau Jawa, bagaimana tidak. Di tahun 1976 pengelola armada Akas terbagi menjadi perusahaan otobus Akas 1, PO Akas 2, PO Akas 3, dan juga PO Akas 4. Itu sesuai dengan putra-putri serta dengan trayek yang berbeda-beda. Perusahaan otobus yang satu ini terus berkembang sampai sekarang ini dan bisa dibilang perusahaan otobus yang masih populer dari dulu sampai sekarang ini yang berasal dari Pulau Jawa. 1. PO Damri. Di urutan pertama, pasti kalian tahu dong dengan nama PO yang satu ini, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu PO Damri, yang merupakan singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Awal sejarahnya pada tahun 1943, pada zaman penduduk Jepang ada dua usaha angkutan yaitu Jawa Unyu Jigyosa yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk gerobak atau cikar. Lalu ada Jidousa Shokyoku yang melayani angkutan penumpang dan kendaraan bermotor atau bus. Pada 25 November tahun 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan RI nomor 1/Damri/46. Maka terbentuklah yang namanya Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang disingkat dengan Damri. Yang kita kenal sekarang ini namanya diabadikan sebagai brand mark dari badan usaha milik negara
atau biasa kita sebut dengan BUMN, yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugas utamanya, yakni menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus dan angkutan bermotor lainnya. Bus Damri saat ini memiliki jaringan pelayanan antar kota, antar provinsi ke beberapa daerah di Indonesia, melayani AKDP, melayani daerah-daerah perintis, bahkan melayani antar negara juga. Setiap tahun terus melakukan peningkatan dalam pelayanannya, selalu ada penambahan rute perjalanan serta peremajaan pada armada-armadanya. Oke gengs, itu 7 PO tertua dan populer hingga sekarang di Indonesia. Untuk kalian yang suka dan tertarik dengan pembahasan juga videonya, mohon sumbangannya untuk subscribe, like, dan komen. Dan saya doakan untuk teman-teman Kroco Kampret, semoga kalian sehat selalu dan dipenuhi rasa bersyukur. Tetap jaga perasaan orang lain karena kita semua punya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Skuy, skuy, skuy.